Oke, nah tadi saya ambil dari Shirley, jangan sampai suaranya saja yang diambil gitu ya. Terus kemudian jangan sampai arahnya saja tadi yang diarahkan gitu ya. Dan edukasinya yang kurang tadi itu, Mbak Asfi. Apakah setelah dilihat nih 3 nama yang ada di sini nih, mereka memang punya kapabilitas untuk memikat hati perempuan dan bagaimana ekspektasinya? Jadi begini, ini prosesnya ini persis seperti orang lapar, tapi nggak ditanya, kamu kenapa lapar, seberapa lapar, tapi tiba-tiba disuguhin, nih ada 3 hidangan, mau pilih yang mana? Loh, emang saya lagi laparnya untuk makan kolak ya? Kan enggak gitu ya. Oke. Gak ditanya juga, ini orang ada GERD atau ada sakit apa gitu ya. Jadi sebetulnya politik sekarang ini dari bertahun-tahun yang lalu, berkali-kali pemilu, selalu orang dipasang di depan, tapi orang lupa sebetulnya presiden itu mau menyelesaikan masalah apa. Masalahnya nggak diangkat lebih dahulu, karena itu kan kita tahu dong, kalau ada masalah pipa, maka yang kita angkat tukang pipa dong. Gitu, kalau ada masalah hukum yang dikasih pertanian, atau ada masalah pertanian, masa orang hukum gagal total. Dan menurut saya cerminan kondisi bangsa kita, negara kita, kemiskinan lah, ada digusur paksa, ada angka ibu bayi tinggi, itu kematian, sebetulnya kan itu cerminannya politik kita, itu kegagalan politik dong sebetulnya. Karena presiden bisa janji apa saja tapi nggak kejadian. Gitu kan. Nah, dan ini sebetulnya yang satu lagi kenapa ini terjadi? Karena amandemen Undang-Undang Dasar kita mengatakan begini, yang bisa mencalonkan presiden hanya partai politik titik. Kenapa partai politik takut? Kan seharusnya di negara manapun ada calon independen dong. Dan harusnya kalau partai politiknya benar yang punya mesin politik, calon independen pasti kalah dong. Kalau sekarang bukan cuma itu saja, threshold terus dinaikin. Jadi seakan-akan ini ada ketakutan kalau saya melihatnya ya. Dan hanya orang yang salah yang takut, ada yang takut kalau ini dibuka begitu saja, ya kami nggak akan ada yang pilih gitu. Jadi sebelum kita ke sana kita harusnya membicarakan dulu, mumpung masih setahun nih. Masalah Indonesia itu apa saja sih? Sistem. Ya, misalnya ada sistem hukum, ada kelaparan gitu ya, ada masalah toleransi macam-macam lah, pendidikan gitu. Baru kemudian, oh kalau begitu kita butuh sosok seperti apa? Selama ini kita udah punya siapa? Kita udah punya pengusaha, kita udah punya orang partai, pejabat partai, kita udah punya tentara, siapa gitu ya. Selain tadi membicarakan, jangan-jangan kalau kita lihat kan, kita pernah punya presiden perempuan, tapi itu adalah anak presiden. Tapi kita nggak pernah punya tuh ya perempuan yang misalnya anak guru, anak tukang beca, kita nggak punya wajah-wajah, ini kan semua tiga-tiganya pejabat bukan? Betul. Ya, bukan saya ngomongnya nggak pejabat publik, tapi mereka semua udah pernah menjadi pejabat gitu, dan mereka itu punya catatan penggusuran juga, di tangannya masing-masing menggusur rumah-rumah orang miskin gitu. Nah jadi dengan politik seperti ini saya merasa siapapun yang akan jalan ya, karena mereka sebetulnya bukan sendiri, tapi di belakangnya ada timnya dong gitu ya. Ada timnya, ada partai politik yang mengusung, rekam jejaknya juga harus dilihat di tim pengusungnya dan juga rekam jejak dari partai politik yang mengusung mereka. Oke, berarti dari 3 nama ini kalau di matanya Mbak Asfi belum 4 sehat 5 sempurna? Jadi begini, Indonesia ini kan ada 250 lebih juta orang ya, gitu ya. Kayaknya udah sampai 270 dan sekarang. Iya 270 mungkin ya. 276. Dan di negara-negara lain tuh ada pimpinan, ada Perdana Menteri yang umurnya bisa 30 tahun gitu ya. Jadi maksud yang mau saya katakan adalah seperti orang-orang bilang begini, ini kita ada 200-an lebih juta orang, kok nyari 11 orang kesebelasan sepak bola itu kok susah banget sih gitu ya. Ini persis kita punya ratusan juta orang, tapi tiba-tiba tanpa tahu kenapa mereka bertiga, hanya karena itu kesepakatan partai politik, muncullah 3 orang itu. Iya karena surveinya juga bisa dibuat Bu begitu ya. Kan ada cara menipu orang dengan statistik juga ada. Nah saya kepingin lihat misalnya gini, kenapa saya nggak melihat ada orang muda, ada laki muda, ada perempuan muda, ada ibu rumah tangga, ada dokter, ada guru di sana, ada orang dari NTT, dari Papua, dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur. Kenapa pejabat-pejabat lagi gitu ya. Dan ini kan kalau kita lihat dari beberapa pemilu selalu begitu polanya. Kita nggak akan pernah kemana-mana ini Indonesia kalau begini-begini terus. Oke, jadi yang diharapkan Mbak Asfi ada tokoh netral yang muncul. Begini, kita belum menyelenggarakan demokrasi secara penuh sehingga kita tidak pernah mendapatkan calon presiden terbaik. Atau kita kenapa harus 3, kenapa nggak 10? Kan katanya persaingan semakin tinggi
ya orang akan semakin berusaha dengan keras. Oke. Ini kan dari awal kompetisinya udah ditutup, sehingga terserah saya mau bikin KUHP orang nggak suka, toh saya akan nanti kami lagi yang akan nentuin presiden, Oke. bodo amat gitu kan. Prof, saya langsung mau ke Prof nih, karena belum mulai kompetisi sudah ditutup. Gimana tadi pendapatnya Mbak Asfi? Iya, ini sedang menggugat ini. Oke. Orang hukum menggugat demokrasi. Ya. Jadi demokrasi kita ini kan belum beranjak, padahal sudah 5 kali pemilu. Jadi negara yang pandai belajar mestinya 2 kali pemilu nasional itu sudah sangat cukup. Bahkan 3 kali lah maksimal, itu cukup untuk menjadi satu dari demokrasi prosedural ke demokrasi yang substantif. Ini kan tidak naik kelas kita itu. Ya. Itu masalahnya. Jadi apalagi kita dihadapkan pada presidensial threshold yang tinggi. Maka semua partai kecuali PDI Perjuangan itu bingung. Tidak bisa sendiri dia mencalonkan diri. Seperti Gerindra meskipun 3 partai besar, tidak bisa sendiri. Harus merayu-rayu siapa teman saya kan gitu. Demikian juga Golkar. Maka membentuk KIB kan gitu. Betul. Demikian juga Nasdem. Tidak bisa. Berdua aja nggak cukup dia. Harus bertiga. Nah, jadi mereka ini partai-partai yang ada di DPR membuat sendiri perundang-undangan dan kesulitan sendiri gitu. Oke. Iya, aneh. Oleh karena itu memang ini learning by doing yang sangat tidak mudah untuk Indonesia. Jadi menurut saya pemilu itu esensinya tidak sekedar suksesi, pergantian kepemimpinan. Tapi esensi dasar lainnya adalah ini adalah cara untuk mengkritisi rezim yang ada. Oke. Jadi kalau itu halnya, maka apa yang dikatakan Ibu dosen muda tadi itu, ini kan tidak mungkin. Kalau kita itu hanya mempertahankan terus-menerus katakan satu kebijakan yang salah. Oke. Maka dengan suksesi itu harus dihadirkan kebaruan. Maka gagasan pembaruan menjadi sangat relevan, sangat signifikan dan urgent untuk dilaksanakan. Apalagi Indonesia sedang menapaki satu tahapan nantinya menuju Indonesia Emas 2045. Oke. Maka 2024 itu harus menjadi starting point, kita meletakkan dasar bagaimana supaya kita itu take off, move on kan gitu. Tidak terus-menerus lah. Kita harapkan perempuan yang signifikan suaranya ini tidak sekedar hanya membangkitkan gitu ya suaranya untuk ikut pemilu, tapi mendobrak gitu. Harus mendobrak. Harus mendobrak ada kebaruan ya? tadi Harus itu. ada kebaruan. Iya, bahwa perempuan tidak cukup gitu ya. Percaya begitu saja. Kepada tentunya calon-calon pemimpin, tunjukkan melalui program yang akan dipaparkan itu keberpihakan kepada kaum perempuan, khususnya dalam hal gitu ya pelayanan dasar. Apa pelayanan dasar untuk perempuan itu? Termasuk katakan kesehatan, pendidikan, gitu kan? Bagaimana agar mendidik anak katakan ibu hamil sampai melahirkan dan sebagainya itu juga mendapatkan proteksi gitu loh melalui kebijakan-kebijakan. Oke, jadi caranya gimana tadi ya Mbak Feni nanya ya? Oke, silakan. Caranya apa? Ya berarti apa? Kita harus mengedukasi pemilih perempuan itu untuk jadi golongan yang ketiga itu penonton. Penonton detektif oke. Yang melek data, melek fakta, dia tidak terbuai dengan apa istilahnya gimmick dan settingan, tetapi lebih kepada hal real. Itu kan sebenarnya nggak gampang. Karena apa ya? Ya yang paling gampang itu kan melihat yang instan. Itu gampang. Sebenarnya melihat track record itu kan panjang, panjang. Apalagi melihat kesesuaian antara ucapan dan perbuatan gitu. Kadang kita kalau di dunia hiburan apalagi ya, gosip di sini tiba-tiba ada gitu distract gitu ya. Agak lupa abis itu sama yang ini gitu. Itu sebenarnya tantangan gitu. Jadi caranya gimana gitu? Oke, Prof, boleh dijawab nanti Prof. Sedikit aja. Oke. Menurut saya maka harus bahu membahu. Kalau kita sudah niatkan untuk mengedukasi dan mengenlighten yang mencerahkan perempuan, maka semua pihak tadi itu bersama-sama. Baik. Jadi tidak setengah-setengah gitu, poco-poco gitu. Oke, momentumnya gimana? Karena kita juga nggak mau pesimis ya. Memang meskipun sudah bulan Mei juga gitu, Mbak Asfi. Tapi tadi menjawab juga harus ada jawaban juga untuk Mbak Asfi. Karena bagaimana nih, jangan sampai kompetisi ini juga tertutup untuk mereka-mereka yang memang ternyata worth it untuk diperjuangkan. Sesaat lagi di Perempuan Bicara.